Hello, 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 saudara, apa kabar? Masih di tahun yang baru 2021. So, I want to wish you the best New Year ever. Doa saya supaya semua saudara-saudara yang masuki tahun ini, yang merupakan tahun increase, kenaikan, pertambahan, perluasan, peninggian, peningkatan buat saudara semua, supaya saudara hidup di dalamnya dan diberkati dalam segala hal. Kiranya Tuhan berkati apa yang saudara pegang dengan tangan saudara yang memuliakan Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia rindu supaya kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, supaya kita bisa membedakan kehendak-Nya yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Yang baik belum tentu berkenan, tetapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan yang berkenan, maka yang berkenan itu tentu baik. Tetapi yang berkenan itu belum tentu sempurna, tetapi jikalau yang sempurna, maka yang sempurna itu akan berkenan dan kemudian akan sangat baik bagi kita semua. Bagaimana caranya? Kita harus memperbaharui akal budi kita setiap hari. Ya, kita harus memperbaharuinya dengan firman Tuhan. Tentunya kita belajar juga dari hal-hal lain, kejadian-kejadian di dunia, dan bagaimana kita bisa menanggapi, menyikapi sebagai orang benar, dan kita hidup di atas rata-rata. Nah, saudara, saya ingin mengajarkan kepada saudara bagaimana berjalan di dalam kehendak yang sempurna, dan juga bagaimana kita mengetahui waktunya Tuhan. Jangan sampai kita ini salah-salah di dalam langkah-langkah kita karena kita mau waktu kita sendiri, mau kehendak kita sendiri, mau hitung-hitung kita sendiri gitu ya. Ada ayat di dalam Kejadian 8 ayat 7 dan seterusnya. Saudara, di sana ayat yang sangat simpel sekali. Ayat ini menceritakan bagaimana waktu itu Nuh itu sudah siap untuk keluar dari bahtera. Ya, dia ini nggak sabar gitu, seperti kebanyakan kita rasanya nggak sabar, tunggu waktunya Tuhan, kapan. Jadi Nuh ini di dalam ayat-ayat tersebut dia mengirim burung gagak gitu ya, dia lepasin burung gagak, tetapi karena burung gagak ini muter-muter nggak dapat tempat perhentian, artinya tanah masih basah. Dia balik lagi ke bahtera itu. Kemudian dia utus lagi, seminggu kemudian utus lagi burung merpati, dan kemudian membawa dahan tetapi balik. Lalu dia utus lagi dan wala, ayat 15 dan 16. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, dan tentunya dengan semua hewan yang kamu bawa itu. Tuhan itu tahu waktu yang terbaik. Kita nggak usah cari-cari tahu, nggak usah cari-cari cara, nggak usah kepo. Nanti pada saat yang tepat Tuhan sendiri itu akan berfirman kepada kita. Jadi firman Tuhan kepada kita, pernyataan Tuhan, perkataan Tuhan itu adalah kehendak Tuhan yang sempurna, waktunya Tuhan yang terbaik. Jadi kita akan belajar bagaimana kita ini tahu yang terbaik, waktu Tuhan. Nah, ada ayat-ayat seterusnya yang ingin saya hubungkan dengan kisah ini. Nanti saudara akan melihat korelasi dari perikop yang saya baru saja tadi nyatakan kepada saudara dan perikop yang lain, yaitu Kejadian 9 ayat 1 dan seterusnya. Di sana dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang yang di bumi dan segala hal bla bla bla, dan semuanya itu boleh kamu makan, hanya daging yang masih ada nyawanya yakni darahnya jangan kamu makan. Lalu ada hal-hal lain, yaitu
hewan ini dan itu. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan memberkati Nuh dan keluarganya. Nuh ini telah menyelesaikan tugas Tuhan, ya. Dia sudah melakukan misi dan visi Tuhan untuk membangun bahtera, menyelamatkan keturunan manusia dan segala binatang di bumi. Kemudian Tuhan memberkati Nuh, memberkati dengan makanan, dengan semua apa aja yang dia butuhkan. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia kemudian bercocok tanam. Nggak disuruh Tuhan, dia cocok tanam. Akhirnya dia minum anggur dari hasil kebun anggurnya. Ya, minum wine. Kita tahu akhirnya yang terjadi, dia telanjang dan anaknya melihat dia, dan kemudian dia mengutuk anak yang melihat itu, dan akhirnya tercorenglah sejarah, dan anaknya ini akhirnya dengan kutukan itu kejadiannya nggak baik, dan Nuh juga kecoreng sejarah hidupnya. Saya berpikir, saudara, Tuhan sudah memberkati dia anyway. Kenapa dia harus repot-repot lagi untuk menjadi pengusaha anggur, menambah kekayaan, pemasukan yang nggak disuruh sama Tuhan? Saya belajar ini banget, karena kalau Tuhan nggak suruh, kita bisa tercoreng sejarah kita, kehidupan kita, dan kita akan nyesel selama-lamanya. Kita bicara mengenai kekekalan, saudara. Bagaimana nanti kita akan diperhadapkan dengan pengadilan putih, the judgment seat of God. Kita akan berhadap-hadapan. Kalau kita nggak disuruh, ya kita melakukannya, maka kita kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, kehilangan kehendak Tuhan yang terbaik, dan kita akan capek di sana, dan plus kita akan mencoreng sejarah kehidupan kita dalam kekekalan. Dan kalau sudah tercoreng begini, tidak hanya melulu tercoreng, tetapi yang dirugikan adalah anaknya, ya, karena anaknya nggak sengaja ngelihat, dan anak ini ya spontan dia ngomong, dan kemudian diceritain kepada kakak-kakaknya dan sebagainya. Dan sebagaimana yang kita tahu, sejarah mengatakan bahwa mereka yang terkutuk adalah bagian bangsa yang di sana, ya. Dan kita nggak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Lalu saudara bertanya, jadi cocok tanam nggak boleh? Well, that's great question. Cocok tanam boleh sejauh itu hanya menjadi hobi saja, tetapi nggak sampai saudara kehilangan banyak waktu. Kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, dan kemudian kita ada di luar kehendak Tuhan. Saya pernah mengalami hal itu pada waktu saya menulis buku, saudara. 1,5 tahun sampai buku pertama saya Berhasil Karena Iman itu muncul, orang tua saya udah khawatir gitu ya. Lalu keuangan saya juga udah ngalir keluar, saya tidak mendapatkan income, tidak dari siapapun gitu. Lalu orang tua saya mengusahakan supaya saya itu bisa diperkenalkan kepada teman-temannya yang ada di Jakarta untuk saya diundang khotbah gitu di tempat mereka. Saya bilang, no papi, no, I'm not into that, ya. Kemudian saya ditawarin oleh beberapa hamba-hamba Tuhan untuk saya ngajar di Theological Seminary, tapi saya merasa tidak terpanggil untuk itu, ya. Saat itu saya nggak nutup kemungkinan nih, ya. Saya nggak tahu ke depannya Tuhan panggil saya seperti apa, tapi sampai saat ini saya tidak dipanggil untuk itu. Kemudian saya berkata, saya nanya Tuhan dulu ya, dan saya selalu diketawain, nanya Tuhan terus, kawin nanya Tuhan, nanti sampai tua nggak laku. Saya bilang, mending saya nggak laku daripada saya nggak nanya Tuhan. Kawin jadi apa kalau saya nggak nanya Tuhan, right? Dan kemudian saya diminta untuk buka program S3 dan sebagainya. Nah, saya sampai di situ tuh bertahan banget. Saya nggak mau salah melangkah, saya nggak mau ada di luar kehendak Tuhan. Nah, saya ini kesandungnya justru hal yang tak terduga. Satu kali teman dekat saya, sahabat saya bilang, Meg,
kami di sekolah Alkitab nih, di sekolah teologi, kami butuh dosen bahasa Inggris gitu. Kamu bantulah katanya. Saya pikir oke, bahasa Inggris gak terlalu sulit, apalagi untuk theological school ya, yang saya rasa itu masih primary. Dan akhirnya saya iakan gitu. Dan dia adalah buket 3 di sekolah teologi itu. Jadi saya dimasukkan dan kemudian saya mulai, can you imagine, saya ini doktor ministry dari Assumption Theological Seminary, saya harus mengajar bahasa Inggris. Kemudian saya ngajar bahasa Inggris, mereka kasih kurikulum dan saya punya aim ya untuk mengajar mereka untuk sampai bisa ngomong gitu. Tetapi dengan kurikulum yang ada itu, sementara saya mengajar mereka, saya melihat bahwa it's just impossible. Nggak mungkin, karena saya ngajar mereka itu dasar banget aja, mereka sampai masih nggak ngerti. Like, this is a table, this is an apple, I'm going to the market, gitu. Itu tuh kayak, apalagi kalau saya mikir, saya suruh ngajar grammar yang like past continuous tense, past tense, past present tense, walah kejauhan banget. Sedangkan vocabularies aja mereka nggak ngerti gitu. Table aja nggak ngerti, apalagi pronunciation like table, this is a table, itu nggak bisa ya. Jadi waktu saya sudah ngajar 3 kali dan saya merenungkannya dan saya pikir no way, saya bakal hanya buang-buang waktu dan buang-buang kesempatan, dan saya harus naik taksi jauh dan saya sendirian perempuan di Jakarta, dan itu saya belum lama di Jakarta, naik taksi bisa bahaya banget gitu ya. Akhirnya saya pikir-pikir, no, I have to get out of this trap. Yang mana saya sendiri yang memasukkan diri saya ke perangkap tersebut gitu. Dan saya ngomong sama teman saya bilang, Meg, jangan gitulah. Saya bilang, saya nggak bisa lagi nih. I have to walk out from this place because I'm wasting my time. Karena kalau saya kerja tuh, saya maunya tuh bagus gitu, saya ngajar mereka bisa ini, tapi saya dikejar kurikulum dan tidak memungkinkan, dan nantinya hanya buang waktu buat mereka dan buat saya. Bohongnya aja gitu. Jadi saya akhirnya I had to go out. Saya harus berhenti seketika itu juga, dan saya dikatain buket satunya, katanya model seperti kamu ya, something like that lah. Saya udah lupa gimana, tetapi dia bilang gak akan berhasil dimanapun kamu pergi. Saya tolak dalam roh. Saya bilang gak mungkin saya akan berhasil dimanapun saya pergi. Gak berhasil di sini karena ini salah langkah, saudara. Jadi anyway, setelah buku saya keluar dan kemudian saya diundang kemana-mana dan saya keluar di YouTube dan sebagainya, orang itu lihat saya gitu, dan saya ketemu dia, malah dia udah keluar dari tempat itu, entah dia dikeluarkan atau apa. Anyway, nah hal-hal seperti ini nih yang nyandung saya, dan saya rasa saya tidak ada dalam kehendak Tuhan, tetapi untung saya cepat-cepat dan cepat keluar. Saya nggak mau berlama-lama di tempat yang salah, nggak mau. Kalaupun saya salah, oke, saya menyadarinya dengan cepat dan kemudian saya harus keluar dari tempat itu. Itu sebabnya hari ini saya bisa menolong saudara, menyampaikan kepada saudara bagaimana kita mengenal waktunya Tuhan, bagaimana kita mendengar suaranya Tuhan. Nah, saudara tentunya pengen tahu gimana dengar suara Tuhan. Ini mumpung ini tahun baru, kalau saudara bikin new resolution, jangan sampai saudara salah-salah di dalam melangkah. Kalau sudah salah, lebih baik retreat, retract, balik kembali dari nol, seperti saya berani untuk melepaskan itu. Nah, saudara bilang, itu kan baru 3 kali ngajar gitu, tetapi well, itu menyangkut nama juga. I don't care about nama, ya saya dijelekin, saya nggak dipercaya, tetapi I don't care. As long as I do God's will, I am in God's plan, in God's path. Saya ada di dalam langkah-langkahnya kehendak Tuhan yang sempurna. Nah, saudara nanya gimana nih caranya dengar suara Tuhan ya? Dengar suara Tuhan itu harus serius. Firman Tuhan di dalam Yeremia berkata, jikalau engkau mencari aku dengan sungguh-sungguh hati, maka aku akan menjawab. Jikalau engkau berseru kepada aku, maka aku akan menjawab.
kita kebanyakan cari Tuhan, mau dengar suara Tuhan, tetapi HP kita dibuka. Sehingga waktu kita lagi baca atau kita lagi doa, keluar lalu kita ngelirik. Nah, kenapa saya tahu? Karena saya pernah melakukan hal itu. And I hate it, sementara saya ngelirik gitu dan saya buka dan saya jawab, saya benci sekali perasaan saya itu. That's not good. Tetapi saya continue beberapa saat dan sampai akhirnya, no, I have to cut it off. Saya harus betul-betul silent HP. Saya sekarang lebih ke flight mode ya, sehingga pesan nggak bisa masuk. Kalau malam saya matikan HP saya supaya radiasinya nggak kena sampai di otak dan kena di kulit. Nah, akhirnya saya flight mode-nya saya nyalakan dan kemudian message nggak bisa masuk. And I'm so glad I can be with God, I can hear God. Ya, saya bisa sepenuhnya hati saya untuk Tuhan. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan kepada saudara, di saat-saat yang lalu, bagaimana kita ini mau cari Tuhan, kita mau kenal Tuhan, kita mau ada dalam kehendak Tuhan. Efesus 2 ayat 10, saudara tentunya sudah hafal, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia sudah sediakan, saudara. Jadi Dia sudah menyediakan pekerjaan khusus yang baik agar kita hidup di dalamnya, kita melakukan pekerjaan itu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik, tetapi bukan yang Tuhan sediakan sebelum dunia diciptakan, yang khusus untuk kita, untuk saudara. Nah, itu saudara harus cari. Sebagaimana saya juga udah sampaikan bahwa di dalam kehidupan kita ada stages, ya, ada tingkatan, ada level, ada tahapan. Nah, saya tahu tahapan ini dan saya berhati-hati saat saya menjalaninya dan melakukannya. Pada waktu Tuhan minta untuk balik ke Indonesia, sebelum saya balik 12 hari sebelumnya saya pergi ke museum di satu kota yaitu Detroit bersama dengan teman saya, dan setelah itu sorenya kami cari gereja di sana. Jadi gereja ini asing buat kami karena itu hari bergereja, yaitu hari Rabu, midweek service ya, tengah minggu, ibadah tengah minggu. Akhirnya kami cari dan kami ketemu gereja itu karena masih 2,5 jam lagi sampai kota di mana saya tinggal. Di situ kebetulan yang khotbah itu seorang nabi, dan nabi ini tentunya asing bagi saya. Dan sebelum saya pulang, saya ke WC dan teman saya udah antriin saya, udah minta supaya saya ketemu sama nabi tersebut gitu. Nah, dan itu masih antri. Jadi teman saya ini ngomongnya nggak langsung sama nabi itu, tapi lewat asistennya. Jadi diantriin aja, antri. Waktu saya keluar dari toilet, teman saya udah cengar-cengir nih, saya udah antriin kamu. Dan waktu saya udah ngantri dan akhirnya saya dipertemukan dengan nabi itu, dia nanya, "What can I pray for you?" Doa apa yang bisa saya doain kamu? Saya bilang, "I don't know, I'm going back home in 12 days," saya bilang. Dan akhirnya dia pegang tangan saya dan kami berdoa bersama-sama. Dan waktu doa, dia berkata, "Aku melihat kamu sedang menulis buku." Saya waktu itu saya tahu Tuhan suruh saya nulis buku, tapi saya itu kayak nggak serius gitu. Nah, setelah diteguhkan oleh nabi ini, saya serius menulis buku. Lalu kedua, dia bilang gini, "Saya melihat kamu akan melayani suatu pelayanan yang berbeda." Dan dia ceritakan areanya, bagaimana tempat itu dia describe, dan sampai sekarang masih belum, saudara. Saya masih nunggu itu tempat dan pelayanan berbeda semacam apa yang Tuhan akan bawa saya nantinya. Itu stage yang
di kemudian hari. Saya nggak tahu apakah itu akan terjadi kemudian hari atau Tuhan sudah nanti panggil saya atau rapture, I don't know. Tetapi saya masih menanti nubuatan itu terjadi. Jadi ada stage di dalam kehidupan kita. Lalu saudara, stage yang berikutnya setelah saya nulis buku, kemudian stage saya pemuridan, itu ada semua kisahnya. Kemudian satu hari saya dipertemukan di dalam satu pelayanan bersama dengan seorang nabi dari Afrika Selatan. Dia mendoakan saya dan dia berkata, kamu akan diberi Tuhan suatu pelayanan yang hampir sama dengan apa yang kamu jalani saat ini, yaitu pemuridan, tetapi sedikit berbeda. Lalu saya mikir, masih ada hubungannya tetapi sedikit berbeda, itu apa ya? Saya nggak ngerti. Kemudian Tuhan minta agar saya berpuasa, itu di tahun 2008. Saya berdoa di akhir tahun, buka di tahun 2009, dan setelah 2009 itu, maka tahun 2010 Tuhan mempercayakan kami untuk membuka pelayanan yang disebut IDTC, yaitu Intensive Discipleship Training Course. Sampai sekarang udah 10 tahun, masuki tahun yang ke-11, ini masih berjalan terus, dan kami masih mempunyai planning untuk IDTC di beberapa tempat, pulau, dan negara. Dan ini memberkati begitu banyak jiwa-jiwa dan berkati begitu banyak gereja-gereja. Nah, itu adalah stages di dalam kehidupan saya, yang mana saya jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada tawaran-tawaran yang lain yang mana menggiurkan saya, tetapi saya berkata no, saya harus ada di dalam pusat kehendak Tuhan. Ada lagi saya selama perjalanan ini, kemudian saya ditawarin untuk sesuatu yang sungguh-sungguh menggiurkan, membuat saya berpikir gitu ya. Saya ditawarin untuk kerjasama buka butik gitu. Saya yang kelola, saya yang desain, saya yang cari bahan, cari model dan sebagainya. Karena orang tersebut dia melihat saya bisa mix and match, saya bisa pilihin dia baju, saya bisa matching dia, bisa dandanin dia, dan dia ada uang dan sebagainya. Dan wow, I think I would like that gitu. Selain saya dapat profit, kemudian saya bisa dandanin orang, bisa membuat orang seneng gitu ya. Dan saya juga tentunya saya bisa fashion juga gitu. Walaupun tanpa itu pun saya sudah bisa fashion, tetapi saya bisa nambah gitu. Saya akan melakukan ini dan itu. Saya sudah tahu bagaimana saya bisa desain, karena kebanyakan baju-baju saya redesign, saya modif, dan saya mix and matching sendiri ya. Kemudian saya berpikir kalau saya melakukan hal ini, pasti saya all out gitu. Saya wholeheartedly doing what I desire to do. This is my passion. Dan saya akan pergi ke luar negeri, saya akan cari bahan, saya akan melakukan ini dan itu, saya akan full time di sana. Dan karena ini akan national and international, akan cepat sekali karena orang tersebut cara kerjanya itu cepat, dan saya juga begitu. Saya pokoknya apa yang saya pikir hari ini, besok itu harus saya lakukan dan harus cepat jadi gitu ya. Tetapi saya pikir saya bakal kehilangan banyak waktu untuk ini, dan kehilangan banyak waktu untuk saya cari Tuhan. Dulu aja saya diundang begitu banyak gereja-gereja, seminggu 3 kali aja saya nggak sanggup. Karena apa? Setiap kali saya mempersiapkan, saya siap, saya baca firman itu bukan saya enjoy Tuhan, bukan cari Tuhan, tetapi persiapan untuk saya menyampaikan firman di gereja ini, di itu, persekutuan ini, PD itu, dan sebagainya. Jadi saya akhirnya nolak, seminggu sekali pun saya rasa kekejar-kejar gitu. Akhirnya sebulan 2 kali gitu ya. Dan akhirnya lama-lama saya berkata, this is not good because I love God's presence so much, saudara. Banyak sekali tawaran-tawaran yang menjanjikan uang, saudara.
Tapi sampai sekarang saya nggak cari uang. Saya hanya cari kehendak Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa maka Tuhan memberkati Nuh. Maka Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Ya, saya ini juga suka cocok tanam, saudara. Saya juga suka menjahit, tetapi saya tidak menjadikan itu sebagai mata pencaharian. Ya, ada cocok tanam, ada beberapa buah-buah yang bisa dibagikan kepada murid-murid, kepada tetangga, dimakan sendiri gitu. Dan mudah sekali, maksudnya saya nggak harus nyangkul tiap hari kepanasan, nggak harus gitu. Ya, jadi melakukan hal-hal yang lain, it's okay. Jangan sampai itu melencengkan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena waktu saya pelajari bahwa Tuhan gak ngomong apa-apa lagi sama Nuh, harusnya dia tidak perlu melakukan hal itu sampai dia buang begitu banyak waktu, ngoyo begitu. Lalu saudara, saya melihat mengenai Abraham. Abraham ini dikatakan di dalam Kejadian 21 ayat 2, Sarah mengandung dan dari situ Abraham ini memiliki seorang anak laki-laki di usianya yang lanjut. Dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya, in his old age, at the time of which God had spoken to him, di mana Tuhan berbicara kepada dia, di usia di mana Tuhan katakan kepada dia bahwa dia akan diberi anak. Tuhan sudah bilang kepada dia bahwa Tuhan akan berikan dia anak, tetapi dia mencoba-coba. Ya, istrinya mengada-ada membuat satu perencanaan yang bukan kehendak Tuhan. Sebenarnya nantikan aja, kalau Tuhan udah ngomong, Tuhan pasti akan menggenapinya, saudara. Ya, tetapi waktu kita ini beda sama Tuhan. Kalau sesuatu terjadi, percaya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana. Lalu Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Jadi, dia nggak usah repot-repot tuh. Dia diberkati Tuhan dalam segala hal. Nuh setelah dia melakukan kehendak Tuhan diberkati Tuhan dalam segala hal. Di sini saya belajar, saudara, saya pun sangat diberkati Tuhan. Saya bisa memberkati begitu banyak orang. Ya, saya nggak kerja, saya nggak cari duit. Saya melayani kehendak Tuhan saja. Saya sangat khawatir, saudara, jikalau saya ini mencari kesempatan dan mencari uang. Sebab firman Tuhan mengatakan jikalau kita mencari kebenaran, mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Ini prinsip yang sangat beda dengan prinsip dunia dan prinsip agama manapun. Tuhan berikan kita janji yang sangat luar biasa. Itu sebabnya marilah kita sungguh-sungguh cari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu contoh lagi yaitu Musa. Musa itu dijanjikan bahwa dia akan dipakai Tuhan kan? Pada saat dia merasa kuat, maka dia mulai bunuhin orang Mesir. Satu persatu dia mau bunuh. Tetapi itu bukan waktu Tuhan. Akhirnya dari pembunuhan itu yang sudah diketahui orang mulai menyebar, dia lari dan dia harus menjadi gembala domba di padang gurun selama 40 tahun. Dan saat dia merasa tidak berdaya, maka datanglah Tuhan dan berbicara kepada dia dan memanggil dia. That's it. Nggak peduli umur saudara berapa, tunggu Tuhan.
Nggak peduli saudara nampaknya nggak ada kerjaan, nggak ada anak, nggak ada duit, dan sebagainya. Tanya Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab, tunggu Tuhan, saudara. Jangan berani-berani melangkah sendiri. Ini prinsip saya, yang mana saya pelajari dari firman Tuhan. Tanya Tuhan, apakah itu kehendak Tuhan? Apakah Tuhan naruh damai di hati saudara? Jangan sampai saudara bekerja karena ngejar uang. Jangan karena butuh uang. Saya pernah, saudara, pada waktu kesempatan saya waktu itu saya masih menulis buku dan buku itu belum keluar, saya bergereja, ya. Lalu saat saya dengan setia ke gereja, akhirnya ibu pendetanya lihat saya dan saya diajak untuk nyanyi di choir gitu. Saya berpikir, saya kalau di choir saya harus latihan, harus datang sebelum ini dan itu. Yang mana saya sudah melewati semuanya. Dan saya berkata, saya doakan dulu, saya gitu, dan saya tidak mendapatkan konfirmasi dari Tuhan untuk saya ikut choir. Lalu sahabat saya berkata, Mac, yuk ngajar di sekolah minggu ya sama aku, katanya. Saya ngajar sekolah minggu tuh sudah sejak kecil, saudara. Dan ini bukan soal sombong, bukan, tetapi ini bukan field saya saat ini. Saya tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya, stage saya saat itu tuh apa. Dan saat buku saya keluar, kemudian saya berikan kepada pendeta saya, dan pendeta saya berkata, kita punya aset di gereja ini. Lalu gak lama kemudian, tim mission gereja kami, mereka membutuhkan seseorang untuk sebagai pengganti dari ini artis yang gak bisa ikut, yang batalkan appointment-nya untuk ikut di mission ini. Akhirnya digantikan oleh saya. Dan saya waktu ikut, saya membawa buku saya yang baru fresh from the oven, saya bawa 30 gitu. Dan akhirnya saya di sana dan buku saya langsung laku, habis gitu. Saya dimintain kesaksian, dimintain khotbah, dan saya setelah itu diundang oleh pendeta-pendeta yang mana saya memberikan kesaksian, dan saya diminta untuk memberikan satu sesi sendiri di sana. Padahal saya hanya diminta 10 menit kesaksian, dan akhirnya saya memberikan kesaksian itu, dan setelah kesaksian saya diminta untuk mendoakan pendeta-pendeta gitu ya. Nah, itu adalah feel saya, itu stage saya saat itu, dan kemudian Tuhan bawa saya ke sini untuk menjadi pembicara bagi para hamba-hamba Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi itu, tetapi saya ini tahu bahwa Tuhan panggil saya untuk itu, saudara. Siapakah saya untuk memikirkan bahwa saya ini layak berdiri di hadapan hamba-hamba Tuhan? Tapi itulah yang saya tahu di hati saya. State saya saat itu adalah saya berdiri di hadapan hamba-hamba Tuhan, dan saya tidak ngambil kesempatan-kesempatan karena saya krisis kayak saya cuman ke gereja ini, saya nggak ikut choir, saya nggak ngajar sekolah minggu, saya nggak pelayanan ini dan itu. Malah saudara, saya waktu itu ngikutin Bible study. Setelah ibadah gereja, saya masih tambah lagi 1,5 jam atau 2 jam gitu, saya nambah lagi, yang mana saya duduk di bawah seseorang dengan gelar yang di bawah saya, dan saya nggak apa-apa. I don't mind at all. Saya juga nggak ceritain saya ini lulusan mana dan sebagainya. Saya hanya diem dan belajar. Ya, nah itu yang saya maksudkan, saudara, bahwa kita ini harus menantikan waktunya Tuhan. Jangan sampai kita buru-buru, jangan sampai kita kebutuhan, jangan sampai kita krisis identitas karena kita tidak melakukan apapun. Lebih baik kita tidak melakukan apapun, asal kita ada dalam kehendak Tuhan. Ya, bagaimana jikalau kita sampai nggak punya uang? Lalu nggak mungkin, saudara. Tuhan akan pelihara
saudara. Dan kalau saudara sampai nanya sama Tuhan sungguh-sungguh, gak mungkin Tuhan itu gak jawabin saudara sehingga saudara itu terlunta-lunta sampai sekarang saudara gak punya kerjaan, sampai saudara itu pengangguran. Gak mungkin. Kalau kita ada dalam kehendak Tuhan, bahkan seperti Musa, dia pun mau rela melakukan seperti membalakan domba dalam kerendahan hati. Ya, itu Tuhan sedang sekolahkan. Jadi saudara, berjalanlah dalam kehendak Tuhan. Jangan sampai keliru, salah melangkah karena saudara awut-awutan, karena saudara nggak nanya Tuhan, karena saudara krisis dan saudara ngelihat yang lain begini, saudara melakukan gitu. Yang lain kawin, saudara harus kawin karena umur saudara, didesak orang tua karena saudara ini dan itu. Saya nggak peduli tentang apa pandangan orang. Saya hanya takut sama Tuhan. Saya hanya ingin berkenan kepada Tuhan saja. Saat Tuhan nggak ngomong apa-apa sama saya, I better not saying anything, I better not doing anything. Well, saudara, di tahun ini saya mau, ini kerinduan saya, ngajak saudara untuk lebih dekat sama Tuhan, tahu kehendak Tuhan yang sempurna, mengenal waktunya Tuhan, melakukan sesuatu yang berkenan dan yang sempurna yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara untuk melakukannya. Itu yang saya rindukan bagi saudara. Saya ingin doakan saudara, tahun ini, hari ini, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya mata rohanimu dibukakan untuk melihat apa yang belum engkau lihat sebelumnya. Dan telinga rohanimu dibukakan, hati rohanimu dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya engkau mengerti kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu dan engkau tidak salah di dalam langkah-langkahmu. Aku berdoa hati yang keras, mata yang buram, buta selama ini, pikiran yang terhambat semuanya untuk mengenal firman dan kebenarannya, aku singkirkan, aku tolak, aku bersihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya karunia Tuhan diberikan kepadamu untuk melakukan sesuatu yang baru, yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna, sehingga engkau berkenan kepada Dia. Dan saat kita bersama-sama menghadap Dia, yaitu Tuhan yang memanggil kita, maka Dia akan berkata kepada kita semuanya, "Well done, my good and faithful servant. Kau telah setia di dalam perkara kecil, maka aku akan percayakan kepadamu perkara yang besar." Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kerinduan saya bahwa saudara sungguh-sungguh diberkati. Ini adalah tahun kenaikan, peningkatan, peninggian, perluasan, penambahan bagi saudara, the year of increase. So, saudara, jangan lupa memperkatakan firman itu siang dan malam, dan perkatakannya dengan suara yang keras sehingga saudara bisa mendengarkan dengan telinga saudara sendiri, dan saudara diberkati di dalam segala usaha yang Tuhan titipkan kepadamu. Saya berdoa juga buat keluarga saudara semuanya, pasangan, anak-anak, orang tua, apapun juga yang ada di dekat saudara, mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya saudara menjadi berkat buat mereka dan mereka boleh menerima keselamatan yang kekal. Saya Magdalene Kawoco, mohon undur diri. God bless you all, and I love you. Bye-bye.